tuh. Aku adalah korban bully di sekolahku. Di saat orang lain bersenang-senang, aku bersedih karena menjadi korban bully yang sangat drastis. Itulah aku, anak yang malang, yang nasibku sangatlah tertekan oleh karena teman-teman dan keluargaku. Mama dan papaku sangat tidak sayang kepadaku. Inilah kisahku. Aduh, si paling anak saya tulis dia di segala. Dibuang aja kali ya. Jangan, ini bagus banget loh kalau kita upload di sosmed. Kita tulis captionnya, si paling sad di dunia. Aduh, nangis. Aduh, ada duit nganggur nih, lumayan 5.000. Beli pop ice. Biasa buat siomay. Buat aku pulang. Ih, kamu tuh gak cocok banget kalau pakai ongkos. Mending kamu jalan kaki deh kalau bisa jeker. Aduh, mukanya kotor banget. Habis ngapain? Habis bully ya? Ayo kita mandiin. Ayo. Lihat deh, ada air, celupin ya. Tolong, sudah. Oh my god, aduh nangis nih, gimana lu? Tolong jangan bully aku udah gak kuat sama hidup ini. Ya maklumin aja ya kali, nggak pernah berenang. Gimana kalau kita mandiin? Ayo. Emangnya segampang itu kami bisa lepasin kamu? Gimana kalau kita aja berenang aja yuk, mandiin? Ayo mandi yuk, ayo. Ih, bener aja bisa gak sih? Sakit. Mandiin. Kita mandiin. Gini dong, mandiin. Aduh, jangan nangis dong. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Menurut saya, bullying itu sesuatu yang nggak baik karena dapat melukai hati orang lain, bahkan menyakiti fisik orang lain, dan juga dapat meninggalkan trauma. Bullying itu sebenarnya adalah sesuatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang kepada seseorang dengan cara mengintimidasi orang tersebut. Bullying itu bersifat menjatuhkan serta meremehkan orang lain. Padahal kita tahu bersama bahwa setiap orang itu adalah unik, setiap orang adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita nggak punya hak untuk melakukan bullying kepada orang lain. Dia mungkin akan mengalami trauma gitu ya, dan trauma itu kalau misalnya dalam itu kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya. Korban juga bisa dampaknya itu jadi kurang percaya diri. Bullying itu ada juga yang sampai depresi, bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri juga. Kalau anak sudah stres, depresi, biasanya dia akan murung, menyendiri, biasanya nggak mau bergaul, biasanya takut, jadi jalannya nunduk terus, lihat orang takut apa. Ini bisa menyebabkan bunuh diri, ya. Bukan hanya bunuh diri, membunuh orang pun bisa dilakukan oleh karena bullying itu. Kamu perlu speak up. Biasanya akan lebih baik kalau kamu speak up ke orang dewasa. Cari support system, berteman sama orang-orang yang bisa mendukung kamu. Bisa diberikan terus motivasi dampak yang baik dalam dirinya bahwa tidak, kamu tidak seperti itu yang dikatakannya, kamu itu berharga, kamu itu punya potensi dalam dirimu. Itu bisa kita berikan motivasi yang membangun. Intinya yang paling pertama punya kesadaran bahwa setiap umat manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita harus mengasihi satu sama lain, sadar bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, oleh karena itu kita harus mengasihi. Tuhan pun bilang kita harus mengasihi satu sama lain, bahkan musuh-musuh kita. Cara untuk mencegah adalah everybody needs to be kind. Jadi semua orang itu harus baik. Itu adalah cara untuk mencegah bullying. Biasa karena terbiasa sering dibully. Sakit. Intinya rasanya itu nggak enak banget sih. Kadang-kadang ku ejek kembali. Lawan baik. Dilawan balik. Nah, Waktu itu sebenarnya saya lagi diam-diam aja membaca, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi tiba-tiba ada anak-anak yang datang dan ya gitu
Jadi tidak enak ya pas waktu rasanya kayak rasanya ingin dimarahin tapi nggak enak ya. Iya. Jangan takut untuk dibully karena pembuli adalah orang yang lemah karena mengincar orang yang lemah. Bully dan bully. Tetap semangat ya untuk kalian semua yang dibully di luar sana. Di era saat ini, kasus bully rentan dibicarakan oleh banyak orang. Namun, bagaimanakah pandangan UUD RI 1945 mengenai tindakan ini? Bullying merupakan tindakan yang mencakup kekerasan yang dapat mempengaruhi mental si korbannya. Biasanya, bullying terjadi di era sekolah. Bullying umumnya dilakukan karena adanya rasa tidak suka kepada sesama, contoh iri hati, dendam, dan hanya sekedar iseng saja. Dalam negara ini, terdapat UUD RI 1945 yang mengatur kelangsungan kehidupannya. UUD RI 1945 merupakan konstitusi negara, dasar hukum tertinggi yang sekaligus menjadi dasar hukum tertinggi di negara Indonesia dan dasar hukum tertulis. Sebagai pemegang hukum tertinggi dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia, tentu UUD RI 1945 menjadi patokan atau ikatan bagi beberapa hierarki hukum yang berada di bawah UUD 1945. Dalam bermasyarakat, tentu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Salah satu masalahnya ialah bullying. Bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Maka tindakan bullying yang merupakan tindakan kekerasan tak terpuji tersebut melarang asas-asas dari peraturan perundang-undangan. Ada pula tertulis dalam UU Indonesia pasal 76C, UU 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang sudah cukup familiar di telinga kita. Namun, apakah kedudukan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan? Pada pasal 1 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011 mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mencakup norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun urutan peraturan perundang-undangan yang mengikuti lex superior derogat legi inferiori, yang berarti peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat bawah harus menuruti atau menyamakan peraturannya dengan peraturan yang ada di tingkat yang ada di atasnya. Urutan peraturan perundang-undangan yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, urutan tertinggi yang mengatur kehidupan bangsa dan negara Indonesia dan menjadi dasar hukum tertulis dan hukum tertinggi di Indonesia. 2. Ketetapan Majelis MPR, ketetapan yang diberlakukan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berada di bawah UUD. 3. Undang-undang peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 6. Keputusan Presiden. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan daerah, peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin suatu daerah. Asas peraturan perundang-undangan mencakup 10 hal dalamnya. Bullying tentu melanggar semua asas yang berlaku pada peraturan perundang-undangan pada pasal 6 UU nomor 12 tahun 2011. Hal ini dikarenakan oleh tindak bullying yang merupakan tindak kekerasan secara beruntun. Begitupun dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011. Dikatakan pada UU pasal 1 ayat 15A bahwa bullying ialah tindak kekerasan yang dapat menyebabkan dampak bagi anak seperti kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan menjadikan tipe perundungan apapun baik secara fisik, verbal, ataupun sosial masuk ke dalam kategori kekerasan dalam UU Perlindungan Anak. Pelaku bullying verbal dapat ancaman pidana sesuai pasal 80 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada asas yang berbunyi kejelasan tujuan, kelembagaan, atau pejabat
dan bentuk yang tepat dan dapat dilaksanakan. Pembuatan asas tersebut tentu membutuhkan banyak pertimbangan hingga akhirnya disahkan oleh negara dan diberlakukan. UU Pasal 1 ayat 15A tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengayomi masyarakat Indonesia yang mengalami perundungan, dan peraturan tersebut dibuat di UU. Dengan menggunakan konsep lex superior derogat legi inferiori, maka tentu urutan hierarki yang berada di bawah UU juga ikut peraturan tersebut. Peraturan tersebut juga mudah untuk dilakukan. Hanya menghargai hak orang lain untuk hidup tenang dan tidak merundungnya. Mudah untuk dilakukan. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia dalam membantu sesamanya masih kurang baik, tidak lepas dari pelaku, korban, atau hanya saksi. Apapun perannya, tentu punya hak untuk menghentikan bullying atau perundungan. Tentu dengan adanya asas tersebut, hal itu dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi masyarakatnya. Dengan dilanggarnya ada bullying, tentu akan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup tanpa adanya rasa takut. Peraturan ini juga tentu telah diketahui oleh mereka yang sudah terpelajar. Jikapun belum diajarkan, tentu ada orang dewasa atau orang di sekitar yang memberitahu secara halus akan larangan dalam hukum tersebut, misalnya seperti menegur atau menasihati. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 1 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea tersebut disebutkan pri kemanusiaan yang menurut KBBI ialah sifat-sifat yang layak bagi manusia, seperti tidak bengis, suka menolong, bertimbang rasa, dan keadaan manusia pada umumnya. Maka tindakan bullying adalah tindakan yang menolak belakangi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, karena bullying adalah kegiatan mempermalukan sesama Indonesia yang tentu tidak memiliki peri kemanusiaan di dalamnya. Manusia awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, namun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan memberontak pada Allah. Lalu muncullah UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagai pengetahuan yang disingkapkan oleh Allah kepada manusia sebagai ajang bagi manusia untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia.